Adek waktu di rumah suka ngamen sama siapa? Waktu di rumah kan suka ikut sama kakak. Itu suka ngamen kemana? Kemana ngamennya? Jauh. Jauh. Terus gimana? Sana suka nyanyi nggak? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi nggak adek? Bisa. Coba nyanyi. Nyanyi apa? Oh ya udah, kalau nggak mau. Terus kalau di rumah tinggal sama siapa? Di rumah. Di rumah bobonya sama siapa? Hah? Ada bapak. Terus mama. Terus Enggak. mama sarang bapak wae. Ai teteh, enggak ada teteh teh. Gaduh teteh. Ente. Teteh, teh mae. Enggak. Enggak ya. Wah. Terus kalau di sana suka jajan nggak? Jajan. Jajan apa aja? Es sama ciki. Es sama ciki. Terus apa lagi? Enggak. Udah. Nggak jajan roti? Jajan roti. Tadi jajan roti. Di ibu. Di ibu. Bapak. Kalau di bapak. Terus terus suka pergi nggak sama teteh? Sama teteh suka pergi. Kalau waktu di rumah di sana di Karawang suka jalan-jalan keluar nggak? Nggak. Terus gimana? Main aja di rumah. Terus ngapain lagi? Kalau di rumah main sama siapa kalau mainnya? Udah. Main sendiri aja mainnya di sana. Tadi mandi nggak? Mandi. Mandinya pakai sabun. Terus ngompol nggak tadi? Enggak. Nah. Dimas suka dikasih uang nggak sama Arahmat? Dikasih berapa? 2.000. Coba gambar orang kepala bulat, yang gede aja nggak apa-apa. Gede. Terus ada lehernya, badannya nggak apa-apa jelek juga. Yang penting ada tangan. Bisa. Nah, kakinya dong, ada kakinya. Nah, sekarang kasih tanda di mana aja kamu pernah luka. Misalkan pernah jatuh di sepeda, itu berarti di lutut. Lututnya tandain. Di lutut. Terus pernah apa lagi? Pernah kenapa lagi? Kenapa di tangan kenapa? Jatuh. Hah? Jatuh dari mana? Jatuh gitu. Terus di mana lagi? Di mana, kejedot atau kena pintu? Masih bocor. Pernah bocor. Pernah bocor di mana itu? Di jidat. Di jidat karena apa? Tidak begini. Biasa cowok ya main-mainan. Terus di mana lagi? Ayo inget-inget dari kamu kecil, dari lahir sampai sekarang pernah jatuh, bagian lukanya di mana aja? Atau luka di dalam? Apa? Oh, asma. Kalau tulis berarti asma biasanya di mana? Di saluran pernapasan. Itu saja kan ya. Iya, sok boleh. Asma. Sekarang juga masih asma? Udah enggak?
Peggy, Teteh mau nanya, biasanya kalau di mes suka ngapain aja? Nggak suka gimana ya, ke kamar lain gitu. Ngapain? Suka beres-beres gitu apa Iya. gimana? Iya suka. Kalau sama teman-teman suka main nggak? Iya suka. Suka main. Pernah berantem nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Emang nggak pernah berantem? Pasti berantem mah ada lah, kayak paling dikit-dikit. Tapi kan itu kan udah dewasa, masa harus nyikapinnya kayak kecil Gitu. Coba kalau misal ada masalah gitu gimana nyelesainnya? ya. Jadi selesainya jangan ngobrol diobrolin gitu, daripada didiamin kan mending diobrolin biar itulah clear masalahnya. Ya, siap. Biasanya kalau ada masalah gitu suka cerita nggak? Kan ya suka cerita, tapi kadang ke teteh gitu. Nah, Kadang ke titis, kadang ke teh anak, enggak cuma segitu. deket. Iya. Deket. Terus kalau di asrama nih lagi baik nih misalkan. Suka pada ngapain di asramanya? Lagi ada ngapain? Misalkan lagi di asrama nih di mes sehari-hari misalkan jam segini habis piket biasanya ngapain? Biasanya ya ada yang tidur lagi, ada yang nyuci gitu lah teh, ada yang mandi, paling beres-beres ya gitu ya. Ini sih gitu. Kalau apa ya? Misalnya kalau ada tugas ke sekolah gimana? Kalau ada tugas ke sekolah kan harus izin dulu, Nah. jadi izin dulu ke mas Darang buat bisa enggak gitu ke sekolah gitu. Kalau nggak bisa paling sama peksosnya yang ke sekolah. Kalau Peksos baik nggak? Ya baik, Baik. bener deh baik. Nah, terus kalau biasanya kalau sakit, pernah sakit nggak? Waktu kemarin malam Sakit apa? ngap, Ngap? Iya. Ngap kenapa? habis Sakit apa nggak pecah, nggak itu apa ya, nggak, jangan, aku mah kalau kecapean ya suka sesak napas. Jadi begini Pak, kami ingin mendiskusikan hasil asesmen terhadap klien yang direkomendasikan oleh Peksos kepada kami. Jadi kami ingin melaksanakan case conference. Yang pertama, kira-kira siapa saja ya Pak yang harus diundang oleh kami dan persiapan apa aja gitu. Baik, untuk persiapannya buat PowerPoint ya, buat PowerPoint untuk ditayangkan. Nah, di dalam PowerPoint itu nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam isinya, mengenai identitas klien, kemudian riwayat masa lalunya, kemudian gejala masalahnya, terus fokus masalahnya dan outputnya seperti apa. Nah, siapa-siapa yang nanti akan mengikuti CC atau case conference nanti ya, yang undangannya ya jelas karena ini kan lembaga ya, jadi Bapak Kepala UPTD pertama, yang kedua kasih layanan ya, kemudian yang ketiga kasih penerimaan dan penyaluran ya, kemudian Peksos ya, Peksos, kemudian psikolog ya, perawat. Nah, kalau misalnya nanti dalam CC pengasuh dibutuhkan,
boleh diundang juga. Ya, baik Pak. Gitu. Untuk undangannya sendiri ini berbentuk surat resmi gitu Pak? Iya, bentuk surat resmi. Ya. Oh, ya. Perlu adanya tanda tangan dari siapa gitu Pak, dari surat undangannya? Kalau undangan dari pihak dari apa? Poltek Esos ya. Ya. Nanti diminta pelaksanaan CC-nya di PTD AFK di sini gitu. Paling ntar nambahin untuk administrasinya, kelengkapan administrasinya itu ditambahin dengan daftar hadir peserta CC. Nah itu juga kan untuk dokumentasi kalian secara tertulisnya. Selain itu juga kalian juga harus diperhatikan poin-poin penting di PowerPoint tadi yang disebutkan. Soalnya hasil dari output PowerPoint itu tuh kita akan merencanakan tentang rencana intervensi. Outputnya tentang rencana intervensi di akhirnya tuh. Itu juga akan berpengaruh untuk kalian melanjutkan intervensinya seperti apa. Untuk waktunya sendiri kira-kira itu kita yang menentukan atau pihak dari lembaga yang menentukan? Ya kalau rencananya yang pertama memang kalian sudah siap ya. Pertama kemudian nanti usulkan tanggalnya. Ya rencana tanggal sekian. Nanti dikirimkan, disampaikan ke pimpinan di sini. Kemudian nanti kami bahas dulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan, kami akan informasikan kembali. Ya. Untuk tempatnya sendiri kira-kira di mana? Ya tempatnya seperti biasa di ruang rapat, karena Ya. kan kita membutuhkan ruangan yang tertutup, karena kita akan membahas masalah tentang klien dan itu juga kita harus menjaga kerahasiaannya dan kita juga harus terfokus juga. Jadi semuanya akan dikondisikan di ruang rapat. Oh iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih, paling segitu aja. Jadi kita ini administrasinya yang harus dibuat itu buat PPT, buat undangan resmi, sama buat daftar hadir peserta. Paling nanti kalau misalkan ada yang ingin kami tanyakan lagi, bisa ke data ke Bapak aja ya. Boleh. Langsung aja. Paling segitu aja sih. Ya, segitu dulu ya Pak, makasih waktunya.